Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Ayunita Jentias ASMSE MACC MKOM, dan juga Ibu Husna Nurlayla Ermaya SEMM MMAK CACGP. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait proyek dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu mini modul. Kami kedapatan untuk membuat modul terkait partnership liquidation. Lanjut, anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Rizka Pradita, dengan NIM akhir 108. Dan saya Benita Sri Kamila dengan NIM belakang 092. Selanjutnya, berikut ada daftar isi yang akan kami bahas. Yang pertama itu materi terkait proses likuidasi, lalu ada pembayaran aman kepada mitra, dan ada latihan soal. Lanjut langsung ke materi. Yang pertama ada proses likuidasi. Di sini kami hanya akan membahas terkait likuidasi sederhana. Jadi likuidasi itu ada dua, yaitu likuidasi sederhana dan likuidasi bertahap. Kelompok kami kedapatan untuk membahas likuidasi sederhana dan yang bertahap akan dijelaskan oleh kelompok lain. Likuidasi itu adalah penyelesaian usaha akibat dari pembubaran maupun hal lain yang meliputi pembayaran utang, penjualan aset, serta pembagian sisa kas kepada para mitra. Dalam prosesnya, likuidasi mencakup hal-hal terkait konversi aset non-kas menjadi kas, lalu mengakui keuntungan atau kerugian dan biaya selama likuidasi terjadi, membayar semua kewajiban yang belum selesai, dan yang terakhir itu mendistribusikan sisa kepada partner. Lalu menurut Uniform Partner Act atau UPA tahun 1997 di pasal 807 itu diatur terkait urutan pembayaran dalam likuidasi partnership, yaitu prioritasnya itu yang paling pertama adalah pembayaran utang kepada kreditur terlebih dahulu, lalu baru kepada sekutu. Lalu yang kedua itu pembayaran kepada partner sebesar saldo akun modal yang tercatat sebagai penyelesaian proses likuidasi aset dan kewajiban kemitraan. Selanjutnya, likuidasi sederhana itu merupakan penyelesaian usaha dengan membagi kas secara serentak karena realisasi seluruh asetnya itu dilaksanakan secara bersamaan. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari konversi aset tersebut akan didistribusikan kepada partner dengan menggunakan rasio pembagian laba atau rugi yang telah ditentukan di awal perjanjian kemitraan dan dengan mengabaikan gaji, bonus, maupun potongan bunga. Lalu ada saldo modal di debit kemitraan solven. Solven itu merupakan kondisi di mana individu atau badan hukum memiliki jumlah utang yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah aset yang dimilikinya. Ketika salah satu atau lebih partner memiliki akun modal bersaldo debit, maka partner lain itu yang memiliki modal positif harus menanggung kerugian partner yang memiliki saldo di debit tadi sebesar saldo debitnya. Lanjut ke ilustrasi likuidasi sederhana. Asumsikan bahwa neraca saldo dari Ana dan Elsa pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada cash-nya itu 150 juta, account receivable 90.500.000, inventory 25.500.000, dan plan asset sebesar 70 juta. Lalu ada account payable 170 juta, loan from Ana itu 60 juta, Ana Capital 70 juta, dan Elsa Capital 36 juta. Untuk profit and loss ratio-nya itu 60% milik Ana dan 40%-nya itu milik Elsa. Mereka sepakat untuk melikuidasi kemitraan setelah tanggal 1 Januari 2022. Asumsikan di tanggal 3 Januari itu inventory terjual sebesar 25 juta, lalu aset tetap terjual sebesar 62 juta, dan 65 juta tertagih pada pelunasan akhir piutang usaha. Berikut ada jurnal terkait transaksi konversi aset tersebut, yaitu yang pertama terkait inventory, tadi dibilang itu terjual sebesar 25 juta dan nilai bukunya itu 25.500.000. Jadi di sini ada kerugian 500.000 yang akan ditanggung oleh Ana sebesar 60% yaitu 300.000 dan Elsa sebesar 400% yaitu 200.000. Lalu yang kedua ini terkait konversi aset
untuk plan aset, tadi dibilang itu terjual sebesar 62 juta, tapi nilai bukunya adalah 70 juta dan ada kerugian 8 juta ditanggung oleh Ana sebesar 60%, yaitu sebesar 4.800.000 dan kepada Elsa 40% sebesar 3.200.000. Yang terakhir terkait account receivable tadi yang bisa tertagih itu sebesar 65 juta dan sisanya yang tidak tertagih itu sebesar 25.500.000 yang akan ditanggung oleh Anna sebesar 15.300.000 dan Elsa 10.200.000. Lanjut, berikut merupakan neraca setelah adanya transaksi konversi aset yang tadi itu jadi cashnya bertambah menjadi 302 juta yang awalnya itu sebesar 150 juta. Di sini bertambah 25 juta, 62 juta, dan 65 juta. Lalu account payable-nya tetap 170 juta. Loan from Ana juga tetap 60 juta. Ana capital berkurang karena di sini menanggung kerugian 300, 4.800, dan juga 15.300. Lalu Elsa Capital juga berkurang menjadi 22.400 karena menanggung kerugian 200.000, 3.200.000, dan juga 10.200. Lalu sisa cash yang ada ini akan dibagikan kepada kreditor dan juga mitra. Yang pertama itu yang paling utama akan didistribusikan untuk membayar utang kepada pihak ketiga atau kreditor sebesar 170 juta. Lalu yang kedua untuk membayar utang kepada mitra yaitu Ana sebesar 60 juta dan sisanya akan didistribusikan untuk para mitra ke Ana 49.600 dan Elsa 22.400. Jadi sisa dari kemitraan Ana dan sisa kas dari kemitraan Ana dan Elsa ini nol karena sudah didistribusikan kepada kreditur dan juga para mitra. Berikut ini merupakan jurnal terkait pendistribusian kas dalam proses likuidasi kemitraan Ana dan Elsa. Pertama itu untuk mencatat pembayaran utang kepada non-partner, yaitu account payable pada cash sebesar 170 juta. Yang kedua ada mencatat pembayaran pinjaman dari Ana, loan from Ana pada cash sebesar 60 juta. Dan yang terakhir itu untuk mencatat pembagian kas kepada partner, Ana Capital dan Elsa Capital pada cash sebesar 49.600, 22.400 pada 72 juta. Selanjutnya, di sini ada statement of partnership liquidation. Ini merupakan ringkasan dari proses likuidasi kemitraan Ana dan Elsa. Yang pertama ada balance pada 1 Januari, itu ada cash 150 juta. Non-cash assets-nya ini dari 186 juta dari inventory, plan asset, dan juga account receivable. Lalu ada priority liabilities, itu 170 juta, Ana loan 60 juta, Ana capital 70 juta, dan Elsa capital 36 juta. Tadi ada penjualan inventory sebesar 25 juta, nilai bukunya 25.500.000, dan ada kerugian ditanggung Ana dan juga Elsa sebesar 300 dan 200. Lalu ada sale of plan assets, tadi terjual 62 juta, nilai bukunya 70 juta, dan ditanggung kerugian oleh Ana itu 4.800 dan Elsa 3.200. Lalu ada collection of receivable, tadi yang bisa tertagih itu 65 juta, nilai bukunya 97.500, yang tidak tertagih akan ditanggung oleh Ana 15.300 dan Elsa 10.200. Sisa cash ini akan didistribusikan kepada pihak ketiga kreditor sebesar 170 juta dan juga kepada kewajiban kepada mitra itu sebesar 60 juta. Lalu sisa cashnya ini 72 juta akan didistribusikan kepada mitra yaitu sebesar 49.600 kepada Ana dan 22.400 kepada Elsa. Jadi di ending itu sisa cashnya sama dengan 0. Proses likuidasinya telah selesai. Selanjutnya ada ilustrasi pertama terkait saldo modal di debit. Asumsikan kemitraan AL dan DO sedang dalam proses likuidasi. Akun kemitraan memiliki saldo berikut setelah semua aset diubah menjadi uang tunai dan semua kewajiban telah dibayar. Jadi di sini ada cashnya 90 juta, L capital di debit 45 juta, L capital 85 juta kredit, dan DO capital 50 juta di kredit. Jika Al secara pribadi mampu membayar
sebesar 45 juta ke dalam persekutuan untuk menghilangkan saldo debit modal akunnya, maka cash-nya di sini akan bertambah, yang tadi 90 juta bertambah 45 juta jadi 135 juta, dan saldo capital dari AL itu tidak ada karena sudah untuk karena sudah dibayarkan oleh AL. Yang kedua, jika AL tidak mampu membayar saldo debit, maka saldo debit tersebut merupakan kerugian sebesar 45 juta yang harus ditanggung oleh L dan Dul. Jadi di sini cashnya tetap 90 juta, tapi saldo L yang tadi ada di debit itu akan ditanggung oleh L sebesar 5 bagian dan Dul sebesar 2 bagian, dan uh, saldo L menjadi berkurang menjadi 52.857.143 rupiah, dan Dul saldonya berkurang menjadi 30.142.857 rupiah. Lanjut ke ilustrasi kedua, saldo modal di debit. Asumsikan kemitraan L dan Dul memiliki saldo rekening sebagai berikut. Cashnya 90 juta, ada loan from L itu 10 juta, L capital 55 juta, L capital 85 juta, dan Dul capital 50 juta. Jika menurut PPA, loan from L itu tidak akan dibayarkan walaupun menjadi prioritas ketika perusahaan dilikuidasi, tapi loan from L-nya ini akan diimbangi dengan saldo modal L sehingga menyisakan 45 juta kewajiban. Jadi loan from L yang tadi ada di kredit itu akan sebagai pengurang capital yang ada di debit. Jadi loan from L-nya itu jadi 0 dan L capital-nya berkurang 10 juta jadi 45 juta. Kalau jika tidak berdasarkan aturan BPA, loan from L akan dibayarkan 10 juta dan menyisakan kas 80 juta yang dimana kas ini akan didistribusikan ke L dan Dul. Jadi kalau misalnya nggak berdasarkan UPA, loan from L-nya itu akan dibayarkan dengan cash, jadi cashnya berkurang sebesar 10 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pembayaran aman kepada mitra. Proses likuidasi perusahaan itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 3 bulan. Uang tunai yang dimiliki saat proses likuidasi terjadi dan setelah semua kewajiban dilunasi itu bisa saja langsung didistribusikan kepada seluruh mitra. Apabila kas yang tersedia didistribusikan sebelum seluruh aset non-kas terjual, maka akan timbul pertanyaan terkait berapa besar kas yang bisa didistribusikan dengan aman kepada seluruh mitra. Jadi pembayaran yang aman atau safe payments adalah pendistribusian kas kepada mitra dengan jaminan bahwa jumlah kas yang didistribusikan tidak akan ditarik kembali di kemudian hari untuk membayar kewajiban kemitraan yang baru diketahui. Pembayaran yang aman kepada mitra ini akan dilakukan apabila kemitraan telah menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga atau kreditur. Asumsi perhitungan pembayaran yang aman yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh mitra dianggap bangkrut atau insolvent secara individu. Yang kedua, yaitu aset non-kas yang belum terjual mencerminkan kemungkinan kerugian yang akan ditanggung oleh semua mitra. Yang ketiga, tambahan kas yang mungkin dibutuhkan untuk membayar beban likuidasi. Jadwal pembayaran yang aman harus menentukan jumlah pembayaran yang di muka dan harus menyiapkan kas yang akan didistribusikan kecuali saldo modal align dengan profit and loss ratios. Namun, jadwal pembayaran yang aman tidak boleh mengubah saldo modal dan mempengaruhi statement of partnership liquidation. Next. Berikut adalah penerapan jadwal pembayaran yang aman. Di bawah ini adalah ilustrasi terkait pembayaran yang aman kepada mitra. Asumsikan kemitraan Lee, Kim, dan Park di dalam proses likuidasi dan saldo rekeningnya adalah sebagai berikut. Di debit terdapat cash sebesar 80 juta, loan due from Kim 10 juta, land 40 juta, dan building snap yaitu 140 juta. Total debit adalah 270 juta. Kemudian yang di sisi kredit terdapat loan payable to Park 20 juta, Lee Capital 50 juta, Kim Capital 90 juta, dan Park Capital sebesar 110 juta, dan total kredit adalah 270 juta. Kewajiban kepada pihak ketiga selain mitra sudah diselesaikan
dan mitra memperkirakan tanah dan bangunan akan lama terjual. Oleh karena itu, para mitra sepakat untuk mendistribusikan kas yang ada dan menyisihkan 10 juta untuk biaya darurat. Berikut adalah tabel terkait jadwal pembayaran aman dari kemitraan Lee, Kim, dan Park. Yang pertama itu ada Partners Equities. Di bagian modal Lee itu sebesar 50 juta, modal Kim sebesar 80 juta, dan modal Park sebesar 130 juta. Kemudian ada possible loss on NCA, book value of land and building sebesar 180 juta. Maka dari kerugian 180 juta ini akan dialokasikan kepada Lee, Kim, dan Park sesuai dengan pembagian keuntungan dan kerugiannya. Lee sebesar 30%, Kim sebesar 40%, dan Park sebesar 30%. Maka di bagian modal Lee itu berkurang 54 juta, modal Kim berkurang 72 juta, dan modal Park berkurang 54 juta. Maka totalnya pada modal Lee itu 4 juta, modal Kim 8 juta, dan modal Park sebesar 76 juta. Kemudian ada possible loss on contingencies. Cash withheld for contingencies itu ada kerugian 10 juta itu juga dialokasikan kepada Lee, Kim, dan Park. Kepada Lee sebesar 30%, kepada Kim 40%, dan kepada Park sebesar 30%. Maka di modal Kim itu berkurang 5 juta, modal Lee itu berkurang 5 juta, modal Kim berkurang 3 juta, dan modal Park berkurang 2 juta. Maka totalnya di modal Lee itu minus 9 juta, modal Kim 5 juta, dan modal Park 74 juta. Kemudian dari modal Lee ini terdapat saldo yang negatif, yaitu 9 juta. Maka 9 juta ini akan ditutupi atau ditanggung oleh mitra lainnya. Hal ini yaitu Kim dan Park. Maka 9 juta ini dikali untuk Kim yaitu sebesar kurang lebih 57% dan kepada Park sebesar 43%. Maka didapatkan bahwa modal Kim itu berkurang 5.142.857 dan modal Park berkurang 3.857.143. Maka didapatkan modal equity menjadi 0, Kim menjadi minus 142.857 dan modal Park sebesar 70.142.857. Nah, karena modal Kim ini minus 142.857, maka akan ditutupi lagi dengan modal partner lainnya yang masih memiliki saldo positif. Dalam hal ini yaitu Park, yaitu sebesar 142.857. Maka didapatkan modal Kim ini menjadi 0 dan modal Park menjadi 70 juta. Maka dapat diartikan bahwa sebesar 70 juta ini dapat didistribusikan kepada Park secara aman, sedangkan tidak ada yang bisa didistribusikan kepada Lee dan Kim. Next. Jadwal pembayaran yang aman di atas hanya menentukan jumlah uang yang didistribusikan tanpa merubah saldo rekening atau pernyataan likuidasi kemitraan. Berikut adalah jurnal untuk mencatat pendistribusian kas kepada Park, yaitu loan payable to Park dan loan payable to Park sebesar 20 juta dan Park Capital sebesar 50 juta pada cash sebesar 70 juta. Setelah adanya pendistribusian kas, maka akan ada perubahan pada beberapa saldo akun, yaitu sebagai berikut. Pada sisi debit, terdapat cash sebesar 10 juta, loan due from Kim 10 juta, land sebesar 40 juta, dan building sebesar 140 juta. Maka total dari debit adalah 200 juta. Kemudian di sisi kredit, Lee Capital 50 juta, Kim Capital 90 juta, dan Park Capital sebesar 60 juta. Maka didapatkan sisi kredit adalah 200 juta.
Kemudian distribusi di muka membutuhkan persetujuan dari mitra. Kerugian maupun keuntungan yang telah direalisasikan akan didistribusikan berdasarkan persetujuan dari seluruh mitra. Asumsikan Fanny, Yani, dan Zani adalah kemitraan yang memiliki rasio yang sama dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian. Kemitraan sedang dalam proses likuidasi dengan saldo akun berikut setelah seluruh kewajiban kepada pihak ketiga dilunasi. Pada sisi debit, terdapat cash sebesar 100 juta, equipment sebesar 45 juta, dan Funny Capital sebesar 15 juta. Maka total di debit adalah 160 juta. Dan yang di sisi kredit terdapat Funny Loan yaitu 25 juta, Yani Capital sebesar 60 juta, dan Zani Capital sebesar 75 juta. Maka didapatkan total kredit yaitu 160 juta. Kemudian jika ada uang tunai yang ingin dibagikan, maka 42.500.000 harus dibayarkan kepada Yani dan 57.500.000 kepada Zani sesuai dengan perhitungan pembayaran aman berikut. Partners equities di modal Fanny itu 10 juta, di modal Yani sebesar 60 juta, dan modal Zani sebesar 75 juta. Possible loss on non-cash asset, equipment yaitu kerugian sebesar 45 juta. Kerugian 45 juta ini akan dialokasikan kepada Fanny, Yani, dan Zani. Itu eh, dibagi rata. Maka 45 juta ini dibagi 3. Maka untuk Fanny, Yani, dan Zani itu semuanya sama yaitu sebesar 15 juta. Maka saldo Fanny berkurang 15 juta, saldo Fanny berkurang 15 juta, dan Zani juga berkurang 15 juta. Saldo modal Fanny menjadi minus 5 juta, Yani menjadi 45 juta, dan Zani menjadi 60 juta. Kemudian possible loss on Fanny's debit, karena Fanny ini memiliki saldo negatif yaitu sebesar 5 juta, maka 5 juta ini akan ditutupi oleh mitra lainnya yaitu Yani dan Zani dengan pembagian yang sama rata. Maka 5 juta dibagi 2 yaitu 2.500.000. Maka di sini Yani berkurang 2.500.000 dan Zani juga berkurang 2.500.000. Maka modal Fanny menjadi 0, Fanny menjadi 42, Yani menjadi 42.500.000 dan Zani menjadi 57.500.000. Fanny ini bisa saja keberatan dengan pembagian kas 100 juta ke Yani dan Zani karena piutang miliknya sebesar 25 juta itu memiliki prioritas lebih tinggi dalam likuidasi daripada saldo modal dari Yani dan Zani. Keberatan Fanny tersebut bermakna bahwa para sekutu tidak menyetujui pembagian uang tunai lanjutan sehingga semua distribusi kepada mitra akan ditunda sampai semua aset dapat terjual dan menjadi uang tunai untuk menyelesaikan proses likuidasi. Next. Kemudian kami akan ke bagian latihan soal, terdapat pilihan ganda, soal esai, dan soal kasus. Yang pertama itu ada pilihan ganda. Salah satu berikut adalah asumsi dalam likuidasi kecuali A. Terdapat saldo pinjaman kepada para sekutu, B. Bisnis berada pada kondisi solvent, C. Tidak ada saldo pinjaman kepada para sekutu, D. Seluruh aset telah dikonversi menjadi kas sebelum didistribusikan kepada partner. Ini jawabannya adalah A, yaitu terdapat saldo pinjaman kepada para sekutu. Lanjut ke soal kedua, pembubaran persekutuan dapat disebabkan oleh A. Keluarnya atau meninggalnya salah seorang sekutu dari perusahaan persekutuan dan para sekutu yang tersisa tidak ingin melanjutkan lagi persekutuannya. B. Perselisihan antar sekutu. C. Persekutuan harus dibubarkan untuk alasan hukum. Dan D. Semua benar. Ini jawabannya adalah D. Semua benar karena alasan ABC itu benar semua. Lanjut ke soal ketiga. Apa yang harus dilakukan jika terdapat utang pada partnership liquidation? A. Membayar utang terlebih dahulu.
B. Membagikan keuntungan terlebih dahulu. C. Membagikan aset terlebih dahulu. D. Membagikan kerugian terlebih dahulu. Ini jawabannya adalah A, yaitu membayar utang terlebih dahulu karena itu merupakan prioritas. Soal 4, perhitungan set payments didasarkan pada asumsi kecuali A. Semua sekutu secara personal tidak solvent. B. Semua sekutu secara personal berada pada kondisi solvent. C. Semua aset non-kas mencerminkan kemungkinan rugi. D. Persekutuan mungkin menahan sebagian uang untuk membayar beban likuidasi, utang yang tidak tercatat, dan kontingensi secara umum. Ini jawabannya adalah B, yaitu semua sekutu secara personal berada pada kondisi solvent. Lanjut ke soal kelima, apa yang dimaksud dengan solvent? A. Kondisi ketika jumlah aset perusahaan lebih kecil dari modal mitra. B. Kondisi ketika mitra memiliki jumlah utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki. C. Kondisi ketika mitra memiliki jumlah utang yang sama dengan jumlah asetnya. D. Kondisi ketika mitra memiliki jumlah utang yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah aset yang dimilikinya. Tadi solvent pas di materi itu dijelasin kalau jumlah utangnya itu lebih kecil daripada jumlah aset. Jadi jawabannya nomor 5 itu adalah D. Kondisi ketika mitra memiliki jumlah utang yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah aset yang dimilikinya. Lanjut ke soal nomor 6. Seluruh aset non-kas telah dikonversi menjadi uang tunai dalam proses likuidasi kemitraan Agung dan Budi. Saldo akun dalam neraca yaitu sebagai berikut, ada cash 44 juta, Budi capitalnya itu 13 juta di debit, ada account payable 30 juta, loan payable ke Budi 14 juta, dan Agus capital 13 juta. Kas yang tersedia harus didistribusikan kepada A, 30 juta ke utang usaha dan 7 juta masing-masing ke Agus dan Budi, B. 30 juta ke utang usaha dan 14 juta untuk utang pinjaman ke Budi. C. 14 juta untuk utang pinjaman ke Budi dan 30 juta masing-masing ke Agus dan Budi. D. 30 juta ke utang usaha dan 1 juta ke Budi dan 13 juta ke Agus. Ini jawabannya adalah B. B yaitu 30 juta ke utang usaha dan 14 juta untuk utang pinjaman Budi. Lanjut, nomor 7, bagaimana perlakuan terhadap akun non firm X menurut PPA saat proses likuidasi? A. Dibayar dengan kas yang tersedia. B. Diikhlaskan oleh mitra X. C. Dibayarkan setengahnya karena ketidakmampuan kemitraan. D. Tidak akan dibayarkan walaupun menjadi prioritas saat proses likuidasi, melainkan akan diimbangi dengan saldo modal milik X. Nomor 7 ini jawabannya D, yaitu tidak akan dibayarkan walaupun menjadi prioritas saat proses likuidasi, melainkan akan diimbangi dengan saldo modal milik X. Nomor 8, laporan yang berfungsi untuk melihat proses likuidasi kemitraan secara keseluruhan disebut A. Statement of Financial Position. B. Statement of Partnership Liquidation. C. Schedule of Safe Payment. D. Income Statement. Ini jawabannya adalah B, yaitu Statement of Partnership Liquidation. Lanjut ke soal 9. Pertama kali yang dihitung dalam jadwal pembayaran yang aman adalah A. Saldo modal yang dimiliki mitra disesuaikan dengan pinjaman dan piutang kepada kemitraan jika ada. B. Aset non-kas yang kemungkinan tidak terjual. C. Dana darurat yang disisihkan. D. Utang usaha. Ini jawabannya adalah A. Saldo modal yang dimiliki mitra disesuaikan dengan pinjaman dan piutang kepada kemitraan jika ada. Lalu soal pilihan ganda yang terakhir itu bagaimana jika mitra keberatan terkait pendistribusian uang tunai lanjutan dalam proses pembayaran yang aman kepada mitra. A. Pendistribusian tidak akan dilakukan sama sekali. B. Pendistribusian harus tetap dilakukan tanpa memperdulikan pendapat mitra. C. Pendistribusian akan dilanjutkan setelah seluruh aset non-kas terjual dan menjadi kas. D. A dan D benar. Nomor 10 ini jawabannya C, yaitu pendistribusian akan dilanjutkan setelah seluruh aset non-kas terjual dan menjadi kas. Selanjutnya ada soal esai. Nomor 1, apa yang menyebabkan suatu kemitraan dilikuidasi? Jawabannya itu ada 3 poin. Pertama, perjanjian antar mitra, yaitu karena masa kemitraan yang
ditentukan itu telah habis, tujuan kemitraan telah tercapai, dan juga ada mitra yang mengundurkan diri. Poin kedua itu karena kondisi dari kemitraan ini memenuhi peraturan dari undang-undang yang berlaku terkait kemitraan, yaitu satu atau lebih mitra meninggal dunia atau mengalami kebangkrutan, lalu ada kejadian tertentu yang menyeret nama kemitraan sehingga perusahaan tidak bisa bertindak, serta terjadi perang di negara mitra. Poin ketiga yaitu adanya keputusan dari pengadilan, yaitu mitra tidak mampu memenuhi kewajiban atas perjanjian persekutuan, hilangnya keserasian antar mitra, adanya perselisihan antar mitra, serta kemitraan tidak memungkinkan untuk memperoleh keuntungan lagi. Lanjut, soal nomor 2, yaitu jelaskan secara singkat urutan prioritas pembayaran likuidasi menurut Uniform Partnership Act. Jawabannya itu menurut Uniform Partnership Act atau UPA tahun 1997, di pasal 807 itu diatur mengenai urutan prioritas pembayaran dalam likuidasi partnership, yaitu yang pertama, kewajiban kepada kreditur terlebih dahulu, baru selanjutnya itu kepada sekutu atau para mitra. Yang kedua, pembayaran kepada partner sebesar saldo akun modal yang tercatat sebagai penyelesaian proses likuidasi aset dan kewajiban kemitraan. Selanjutnya nomor 3. Dalam modul ini dijelaskan mengenai simple partnership liquidation dan debit capital balances in a solvent partnership. Jelaskan kedua kondisi likuidasi tersebut. Jadi simple partnership liquidation itu merupakan likuidasi yang paling sederhana. Kas dibagikan setelah seluruh aset terrealisasi. Pada kondisi ini, semua sekutu memiliki saldo modal positif, yaitu bersaldo kredit, sedangkan debit capital balances in a solvent partnership dalam proses likuidasinya mungkin terjadi rugi yang akan menyebabkan modal sekutu menjadi bersaldo debit. Sekutu dengan saldo modal debit mempunyai kewajiban untuk menyerahkan aset pribadinya ke sekutu yang saldo modalnya kredit. Bila sekutu tersebut tidak mempunyai harta pribadi, maka saldo modal debit akan ditanggung oleh sekutu yang punya modal positif. Next. Selanjutnya ada soal kasus. Berikut ini adalah saldo neraca setelah penutupan pada tanggal 31 Desember 2021 milik firma Niko dan kawan. Pada sisi aktiva terdapat kas sebesar 20 juta, piutang sebesar 36 juta, persediaan barang sebesar 25 juta, dan gedung sebesar 140 juta. Maka total di aktiva ini adalah 221 juta. Kemudian di sisi pasiva terdapat utang dagang sebesar 83 juta, utang kepada Niko sebesar 5 juta. Kemudian ada modal Niko sebesar 20 juta, modal Budi sebesar 62 juta, dan modal Yani sebesar 51 juta. Maka di total untuk sisi pasiva adalah 221 juta. Niko, Budi, dan Yani berbagi keuntungan dan kerugian masing-masing sebesar 50%, 30%, dan 20%. Dan sepakat untuk melikuidasi kemitraan mereka sesegera mungkin setelah tanggal 1 Januari 2022. Asumsikan selama bulan Januari itu sebesar 29 juta tertagih pada pelunasan akhir piutang usaha, persediaan barang terjual seharga 30 juta, dan gedung terjual seharga 90 juta. Berikut adalah informasinya. Untuk kas nilai buku 20 juta, hasil penjualan 20 juta, untuk piutang nilai bukunya adalah 36 juta dan hasil penjualannya ada 29 juta. Di sini terdapat kerugian yaitu sebesar 7 juta, kemudian persediaan barang nilai bukunya itu adalah 25 juta dan hasil penjualannya adalah 30 juta. Di sini terdapat keuntungan sebesar 5 juta. Kemudian gedung yaitu nilai bukunya 140 juta dan hasil penjualannya adalah 90 juta. Di sini terdapat kerugian sebesar 50 juta. Maka total nilai buku adalah 221 juta sedangkan hasil penjualannya adalah 169 juta. Maka terdapat kerugian yaitu sebesar 52 juta. Diminta yaitu untuk membuat jurnal yang berkaitan dengan transaksi tersebut dan membuat laporan likuidasi. Penyelesaian. Jurnal terkait
transaksi konversi NCA pada firma Niko dan kawan. Yang pertama untuk penjualan piutang, yaitu kas sebesar 29 juta, modal Niko sebesar 3.500.000, modal Budi sebesar 2.100.000, dan modal Yani sebesar 1.400.000 pada piutang sebesar 36 juta. Hal ini untuk mencatat perolehan piutang sebesar 29 juta dan untuk menghapus sisa piutang 7 juta sebagai kerugian partner. Kemudian ada penjualan persediaan. Terdapat kas sebesar 30 juta pada persediaan barang sebesar 25 juta, modal Niko sebesar 2.500.000, modal Budi sebesar 1.500.000, dan modal Yani sebesar 1 juta. Untuk mencatat penjualan persediaan dan alokasi keuntungan sebesar 5 juta kepada partner sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Kemudian ada penjualan gedung. Jurnalnya yaitu kas sebesar 90 juta, modal Niko sebesar 25 juta, modal Budi sebesar 15 juta, dan modal Yani sebesar 10 juta pada gedung sebesar 140 juta. Untuk mencatat penjualan gedung dan alokasi kerugian sebesar 50 juta kepada partner sesuai dengan rasio yang telah ditentukan. Berikut ini adalah laporan likuidasi dari firma Niko dan kawan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Saldo 1 Januari 2022, kas yaitu sebesar 20 juta, aktiva non-kas sebesar 201 juta, utang dagang sebesar 83 juta, utang kepada Niko 5 juta, modal Niko 20 juta, modal Budi 62 juta, dan modal Yani 51 juta. Kemudian ada transaksi terkait penjualan piutang, maka kas bertambah 29 juta, dan aktiva non-kas berkurang 36 juta. Kerugian dari 7 juta tersebut itu dialokasikan kepada Niko, Budi, dan Yani. Pada Niko berarti berkurang 3.500.000, kepada Budi berkurang 2.100.000, dan Yani berkurang 1.400.000. Maka saldo pada kas menjadi 49 juta, aktiva non-kas yang tadinya 201 juta menjadi 165 juta, kemudian utang 83 juta, utang kepada Niko 5 juta, modal Niko menjadi 16.500.000, modal Budi menjadi 59.900.000, dan modal Yani menjadi 49.600.000. Kemudian ada penjualan persediaan. Penjualan persediaan itu mendapatkan kas sebesar 30 juta dan di aktiva non-kas berkurang 25 juta, maka terdapat keuntungan sebesar 5 juta. Keuntungan tersebut dialokasikan kepada modal Niko, Budi, dan juga Yani. Modal Niko bertambah 2.500.000, Budi bertambah 1.500.000, dan Yani bertambah 1 juta. Maka saldo kas menjadi 79 juta, saldo aktiva non-kas yang sebelumnya 165 juta menjadi 140 juta, utang dagang 83 juta, utang kepada Niko 5 juta, modal Niko menjadi 19 juta, modal Budi 61.400.000, dan modal Yani 50.600.000. Kemudian terdapat penjualan gedung, yaitu sebesar 90 juta, maka kas bertambah sebesar 90 juta, aktiva non-kas berkurang sebesar 140 juta, dan kerugian 50 juta tersebut dialokasikan kepada Niko, Budi, dan Yani. Modal Niko menjadi berkurang sebesar 25 juta, modal Budi berkurang menjadi 15 juta, dan modal Yani berkurang 10 juta. Maka saldo kas menjadi 169 juta, saldo aktiva non-kas menjadi 0, utang 83 juta, utang kepada Niko 5 juta, modal Niko menjadi minus 6 juta, modal Budi menjadi 46.400.000, dan modal Yani menjadi 40.600.000. Kemudian pembayaran utang. Pembayaran utang berarti kas berkurang 83 juta dan utang berkurang 83 juta. Maka saldo kas menjadi 86 juta dan utang menjadi 0. Kemudian penutupan utang kepada Niko
itu kas berkurang 5 juta dan utang kepada Niko juga berkurang 5 juta. Maka kas menjadi 81 juta, utang kepada Niko 0 rupiah, modal Niko minus 6 juta, modal Budi 46 juta 400, dan modal Yani 40 juta 600. Kemudian pengalihan tanggung jawab Niko. Nah, karena di sini saldo Niko itu adalah bersaldo negatif, maka akan ditutup atau ditanggung oleh mitra lainnya, hal ini yaitu Budi dan Yani. Maka persentase Budi yaitu 60% dan persentase Yani adalah 40%. 6 juta dikali 60% itu adalah 3.600.000, itu adalah mengurangi modal Budi, dan Yani sebesar 2.400.000 berkurang menjadi 38.200.000. Maka pembayaran akhir pada kas itu berkurang 81 juta, modal Niko menjadi 0, modal Budi berkurang 42.800.000 dan modal Yani berkurang 38.200.000. Next. Selanjutnya merupakan jurnal terkait pendistribusian kas dalam proses likuidasi firma Niko dan kawan. Yang pertama itu adalah utang dagang pada kas sebesar 83 juta untuk mencatat pembayaran utang kepada non-partner. Kemudian utang kepada Niko pada kas sebesar 5 juta, hal ini untuk mencatat pembayaran utang kepada Niko. Kemudian modal Budi sebesar 3.600.000 dan modal Yani sebesar 2.400.000 pada modal Niko sebesar 6 juta. Hal ini untuk mencatat pengalihan kerugian Niko kepada Budi dan Yani. Dan yang terakhir adalah modal Budi 42.800.000 dan modal Yani 38.200.000 pada kas sebesar 81 juta. Hal ini untuk mencatat pembagian kas kepada partner. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.